Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu pengampu, Ibu Novitayanti MPD, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang seperjuangan dengan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis jurnal yang mana saya mengambil judul tentang fungsi dan tujuan bimbingan konseling Islam. Fungsi dan tujuan bimbingan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam atau BKI adalah salah satu proses bantuan kepada individu agar mereka mampu memahami dan mengembangkan diri secara utuh, selaras dengan ajaran Islam. Tujuannya bukan hanya penyelesaian masalah, tetapi juga binaan atau pembinaan akhlak dan spiritualitas. Fungsi bimbingan konseling Islam. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yang mana bimbingan konseling Islam ini membantu individu memahami dirinya, potensi, dan juga kondisi kehidupannya sesuai dengan nilai Islam. Dan yang kedua, fungsi pencegahan atau preventif, yaitu yang mencegah individu dari perilaku menyimpang seperti maksiat, putus asa, dan kesesatan spiritual. Yang ketiga, fungsi pengembangan atau developmental, yang mana membina dan mengembangkan potensi diri agar semakin bertakwa, produktif, dan berakhlak mulia. Yang keempat, fungsi pengetasan atau kuratif, yang mana membantu memecahkan masalah hidup, psikologis, sosial, moral, spiritual, dan pendekatan Islami. Yang kelima, fungsi penguatan atau suportif, yang mana memberikan motivasi, ketenangan batin, dan penguatan iman dalam menghadapi ujian hidup. Dan yang keenam yaitu fungsi penyembuhan atau terapeutik, yang mana menyembuhkan gangguan psikis atau moral yang terapi rohani dengan zikir, sholat, dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Tujuan bimbingan konseling Islam. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT atau takarrub ilallah, yang mana membantu konseli untuk memperbaiki hubungan dengan Allah SWT sebagai landasan ketenangan dan solusi hidup. Kedua, pembentukan akhlakul karimah, yaitu mengarahkan perilaku individu ini agar sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dan mencerminkan akhlak Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yaitu keseimbangan hidup dunia dan akhirat, yaitu memandu agar konseli ini tidak terjebak pada dunia semata, tetapi juga menyadari bahwa tanggung jawab ada pada kehidupan ukhrawi. Dan yang keempat yaitu menemukan dan menyadari jati diri Islami, yang mana menggali potensi diri dalam kerangka sebagai hamba, dan khalifah Allah di bumi ini. Dan yang kelima itu membantu memecahkan masalah dengan cara Islami, yaitu menyelesaikan masalah hidup seperti stres, konflik, krisis identitas dengan pendekatan Qur'ani dan sunnah Rasulullah SAW. Dan terakhir yaitu yang keenam, membangun kepribadian yang seimbang atau tawazun, yang mana mencapai ketenangan jiwa atau sakinah, pikiran yang sehat, dan serta interaksi sosial yang baik. Dan bimbingan konseling ini berbeda dari konseling umum karena yang pertama, berbasis nilai-nilai tauhid dan syariat. Yang kedua, menggunakan pendekatan spiritual dan ibadah. Yang ketiga, memahami manusia sebagai makhluk jasmani
dan rohani. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.